Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera boleh melimpah atas kita. Senang boleh berbagi di ibadah Youth Pro ya. Sekali lagi bolehkah kita beri sama-sama tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan ya. Hari ini kita sharing tentang tema bertumbuh secara korporat. Temanya adalah bertumbuh dalam sikap profesionalisme kerja. Saya percaya bahwa bertumbuh secara korporat itu sesuatu yang memang saat ini sedang sangat dibutuhkan. Karena perbedaan diri kita adalah ketika kita mampu sebagai seorang pemimpin itu menggerakkan tim bersama-sama. Sehebat-hebatnya diri kita pribadi, maka kita tidak pernah mencapai apa yang dicapai secara tim. Kalau kita bisa bergerak dengan cepat, karena kita melatih diri kita, ya saya bilang, if you want to move fast, move alone, cepat, karena kita hanya membutuhkan kesiapan diri pribadi. Tapi kalau kita mau bergerak bersama-sama, secara korporasi, secara tim, ya, if you want to move together, yang sustain, maka kita mesti bergerak secara tim. Coba bayangkan kalau kita mendaki gunung, perjalanan kehidupan, kita sampai puncak. Dan ketika kita sampai puncak hanya sendiri, maka kita merasa kesepian, tidak bahagia. Tapi kalau kita sampai puncak bersama dengan tim, maka kita bisa ngopi-ngopi bareng di sana dengan bahagia, betul? Kalau zaman sekarang kan gitu, ngopi-ngopi, happy dengan tim. Karena kita makhluk yang nggak bisa sendirian. Nah, kawan-kawan, rekan sekerja sekalian, kawan-kawan, bestie ya. Bilang kiri kanan, you are my bestie ya. Itu kalau kita mampu membangun tim, kemudian kita bergerak bersama-sama, kita capai, walah, itu keren sekali, karena itu disebut together. Kalau nggak together namanya toge ya, masih depannya saja toge. Kamu toge apa together? Nah, karena itu prinsipnya kita di Alkitab sudah jelas, kita apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Itu prinsip. Apapun yang kita berbuat seperti untuk Tuhan. Nah, namun ada banyak pertanyaan di dalam bertumbuh secara korporat. Teman saya kritis berkata gini, "Sir, please show me where's the best example sebuah pertumbuhan secara korporat." Yesus dia tanya, membangun tim seperti apa katanya. Tim intinya juga nggak jelas tujuannya. Wah, susah ya. Punya murid 12, di akhir-akhirnya juga murid-muridnya juga nggak ngerti apa visi Yesus. Pengen menjadi sebelah kanan, sebelah kiri. Petrus yang diandalkan mengkhianati. Wow, saya mikir, pertanyaan yang membuat jantung saya berdegap keras. Memahami bertumbuh secara korporat seperti apa. Tapi saya percaya Roh Kudus yang penuh kasih menolong kita ya, membuat kita semua mampu menggerakkan tim. Nah, itu karena pertolongan Roh Kudus. Di ibadah 1 saya cerita tadi tentang kasus Gideon. Ya, singkat aja. Ketika Gideon mendapat visi yang dari Tuhan, karena bangsa Israel dalam Hakim-Hakim 6 ayat 7, itu 100.000 lebih tentara Median, itu hampir 7 tahun ya. Setiap panen, itu tentara Median merusak, mengambil dan merusak. Sehingga Israel dalam kondisi yang sangat menderita. Karena bukan hanya diambil panennya, benih-benihnya dirusak. Dan ketika itu mereka terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan apa? Ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, maka malaikat Tuhan datang kepada yang disebut dengan Gideon. Gideon itu berasal dari suku Manase.
Dia katakan Gideon saya dari suku Manase yang paling kecil, keluarga yang paling kecil. Nama saya juga Manase ya. My name is also Manase. Do you understand what is the meaning of Manase? Tahu? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Nanti makan siang sama saya. Seminggu saya traktir makan siang. Manase itu artinya, ya sudah, puji Tuhan gak ada yang tahu ya. Yang tahu saya sendiri yang punya nama. Itu melupakan penderitaan. I forget my painful. Lupakan segala penderitaannya. Itu Manase. Tapi dia berasal dari suku Manase yang paling kecil, keluarga yang paling kecil. Dan dia berkata kepada Gideon, malaikat itu, engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon lagi sembunyi, Gideon lagi tertekan, takutnya minta ampun, dikatakan pahlawan, yang benar aja. Tapi Gideon menguji visi itu, benar-benar dia menguji kalau boleh, kalau boleh, dan dia uji berkali-kali, dan dia tangkap visi itu. Dia bergerak maju. Tapi nggak berhenti di situ kawan-kawan. Dia bawa 32.000 orang berkumpul. Tuhan bilang, terlalu banyak, kurangi. Jadi berapa? 22.000 pulang, tinggal 10.000. Tuhan bilang, yang penakut, yang gemetar, yang gampang takut, pulang. Ya. Kemudian 10.000, masih terlalu banyak. Siapa? Tuhan berkata, aku yang menyaring sendiri. Kemudian apa? Mereka disuruh minum di sungai, ada yang minumnya langsung menjilat, ada yang pakai tangan. Kemudian ketemulah 300. Dan Tuhan itu berbicara tetap 2 Timotius 2 ayat 2. Yang pertama yang berkarakter. Apa yang kau dengar, sampaikan kepada orang yang apa? Cakap mengajar. Yang kedua, dapat dipercaya. Ya, ini hukum tetap sama. Dapat dipercaya, artinya berapa? Attitude karakter kita itu bisa dipercaya. Yang kedua berbicara apa? Cakap mengajar, skill. 32.000 kebanyakan. Jangan-jangan nanti sudah melakukan ini, engkau berpikir dirimu yang melakukan. 10.000. Jadi yang lemah, gampang menakut, ya saya punya anjing namanya anjing keempat. Namanya siapa? Hamilton. Tesla Hamilton ya, anjingnya. Saya punya anjing 4. Yang 3 gede sekali, saya taruh di luar kota. Yang keempat itu namanya Telsa. Telsa itu kalau dipegang sedikit dia teriak, wah kok takut gitu loh, lebay, drama gitu. Tadi pagi saya sebelum ke pasar, dia dipanggil istri saya, lari terpeleset. Terus teriak, dia sakit. Waduh ini lebay, ini kalau pasukan Gideon disuruh pulang. Gampang takut. Nah, ini bicara, tadi pagi saya bicara prinsip ini. Kita tidak boleh takut, kita mesti menghadapi kesulitan. Yang kedua apa? Berbicara, kita punya skill, karakter. Attitude is not enough. But skill, knowledge, implementation. Reading is just fill your brain ya. But implementation is become your skill. It is yours. Akan melekat pada diri kita. Nah, skill inilah yang dibutuhkan kalau kita mau bertumbuh dalam sikap profesionalisme. Itu tadi pagi. Nah, yang kedua, saya sharing siang hari ini. Itu tadi baru pengantar, bilang kiri kanan pengantar. Pengantarnya sudah seru ya. Atau yang seru saya sendiri. Haleluya. Nah, yang kedua, berbicara bertumbuh pada sikap profesionalisme kerja. Kita tahu visi gereja kita, Bapak Ibu, kawan-kawan, rekan sekerja, bestie, apapun namanya, whatever you are, ya. Pokoknya kalian keren. Bahwa gereja kita punya visi sangat jelas. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Apal ya, saya keren. Apal enggak? Cuma bilang kiri kanan apa visi gereja kita, ulangi. Pokoknya itu gitu ya. Haleluya. Nah, artinya pada prinsipnya gereja itu enggak lagi kawan-kawan seperti gini, saya ini hamba Tuhan di sini, saya penetua katakanlah, atau saya pemimpin jemaat, atau saya pendeta apapun namanya.
Doakan saya supaya saya melayani, menjadi misionaris, merebut gini, doakan, dukung puasa kalau perlu. Berikan uangnya juga. Enggak gitu. Tapi adalah, nih, saya adalah coach kehidupan. Pemimpin-pemimpin adalah coach pelatih yang berjuang dan mengalami kemenangan. Kemudian apa? Yuk, saya akan membagi hidup, impartasi. Jadi coach, kemudian melatih kita semua untuk terjun di marketplace dan menjadi yang terbaik di sana. Termasuk saya. Katakan amin. Jadi totalnya berbeda sama sekali. Jadi kita semua harus dilatih menjadi orang yang siap diutus. Dan kita bergerak bersama-sama secara korporat. Nah, menjadi bersama-sama di korporat itu tidak mudah. Mobil saja ya kawan-kawan ya. Kalau kita punya mobil, rodanya ada 4 ya, mobil yang normal. Tapi kalau mobil SEM-nya lebih lagi ya rodanya bisa 16. Terlebih, tapi kita bicara normal, mobil 4 rodanya. Kalau satu masuk lubang, maka sehebat apapun mobil itu bisa jalan nggak? Mobil nggak bisa jalan. Karena itu sebuah tim diperlukan apa? Kebersamaan. Semua harus melangkah. Ukurannya adalah kesehatan. Semuanya harus sehat. Karena itu Gideon dengan jelas ketika proses itu cukup 300. Nah, kita mau berapa? Tim kita, saya suka bilang gini kepada kawan-kawan. Ketika kita pemuritan, disciple, konseling, pria-pria yang sudah menikah, cerita, saya ini loh Pak, tolong ya, saya kok keluarga saya nggak bahagia. What is the problem? Soalnya ada wanita lain yang lebih peduli, lebih baik, lebih perhatian. Terus saya bilang, kamu tahu nggak prinsip firman Tuhan? Setia pada istri pada masa mudamu. Kamu sekarang udah kaya diberkati, tentu banyak wanita yang suka. Bukan suka kamu, tapi suka hartamu. Jadi gimana Pak? Kamu mesti taat sama firman Tuhan, berhenti, kasihilah istrimu. Oh, Sabi nggak bisa Pak. Nggak bisa, tapi pengen keluarganya bahagia. You waste my time. Engkau menghabiskan banyak waktu, karena engkau sama prinsip firman nggak mau taat, nggak mau berubah. Ada banyak pria datang juga, sebentar lagi saya jatuh nih. Pria datang, cerita, Pak saya mau dimentor masalah keuangan, mau gini-gini. Tahu nggak prinsip keuangan? Hidup sederhana. Kita ini anak-anak Tuhan, mengelola dengan benar, setiap pengeluaran dicatat. Tapi dia bilang, Mic-nya ada sedikit masalah, ada sabotase. Apakah pengajaran saya terlalu keras? Sehingga nggak berani ini mendengarkan. Berhenti melayani orang seperti itu. Berhenti. Nah, bertumbuh dalam sikap profesionalisme kerja ada 5 poin yang saya share. Silakan, next slide. Yang pertama, pertanyakan dirimu. Kemudian yang kedua, mari kita bergerak dengan benar, yaitu kenakan ikat pinggang kebenaran. Yang ketiga, kawan-kawan silakan. Yang ketiga adalah, sebentar. Dok, kembali lagi ke halaman sebelumnya. Yang ketiga adalah rencanakan dengan baik dan mintalah nasihat. Kemudian keempat, komunikasikanlah dengan tepat. Yang kelima, investasikan pada orang yang tepat. Kita mulai dari yang pertama. Start number 1. Next slide, please. Oke. Pertanyakan dirimu. Saya menantang kita semua. Terbuka hari ini di depan Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hey guys, please check every single of you. Apakah engkau sudah melakukan pekerjaan baik? Dan ini pekerjaan ini Allah mau, bukan hanya mau mempersiapkan. Apakah engkau sekedar bekerja karena apa? Daripada tidak punya kerjaan. Apakah engkau bekerja karena apa?
terpaksa, nggak salah daripada nggak bekerja. Tetapi ketika waktu berjalan, Anda mesti menjawab, sungguh-sungguh pertanyaan ini, do you get what you love? Apakah kau mendapatkan sesuatu yang menjadi passion di dalam hidupmu? Lulus kuliah tahun 1989, saya lulus teknik telekomunikasi cum laude. Saya kerja di perusahaan Boma Bisma Indra sebagai tim engineering. Saya nggak suka engineering. Pindah lagi saya ke perusahaan JVC sebagai tim research and development. Nggak suka, saya mulai mempertanyakan, jangan-jangan saya salah kuliah. Benar, akhirnya apa? Oh my God, saya berdoa dan saya menyenangi bicara di depan orang. Saya menyenangi menulis, saya menyenangi. Saya langsung mendaftar waktu itu saya ingat di SCTV, di Jawa Pos sama salah satu koran di Jakarta. Kemudian saya keterima di SCTV langsung, I love it. Saya menyenangi. Ketika usia saya semakin bertambah, saya senang dengan pekerjaan itu. Saya senang karena itu hati-hati di dalam kerja. Pertanyakan sungguh-sungguh. Banyak orang yang akhirnya love what you get. Udah umur 50, nggak suka kerjaan, apa boleh buat. Kasihan deh lu. Paham ya maksud saya? Karena itu mesti Anda di sini punya banyak mentor, guru, sistem cek. Apa yang sungguh-sungguh Anda ingini? Yang sesuai dengan talenta, dengan passion, dengan hatimu. Pertanyakan. Karena kalau enggak, nanti kau kehilangan yang paling penting. Pokoknya bekerja, pokoknya ini. Pokoknya bekerja dulu, oke. Terima kasih engkau bekerja, engkau mengerti sistem, menghargai cari uang, menghargai pemimpinan, menghargai tanggung jawab. Tapi enggak boleh berhenti di situ. Terus sekali, tanyakan dirimu. Apakah engkau melakukan untuk Tuhan? Standar dirimu mesti tinggi. Banyak orang dari perusahaan besar, gajinya tinggi, terus kerja digaji di bawahnya. Karena standarnya dia misalnya gajinya 20 juta, dia terima di perusahaan daerah gajinya 10 juta. Sikapnya mulai meremehkan. Aduh, gaji 10 juta minta kerja keras. Tenggo aja. Saya akan kasih tahu, orang seperti ini sedang merusak hidupnya sendiri. You destroy your own life. Engkau mesti bekerja dengan seperti kepada Tuhan, sepenuh hati, gak ada urusan dengan gaji. Percaya gajimu 20 juta, yang 10 juta mana engkau sumbangkan untuk perusahaan. Katakan amin. Kurang berani, amin. Artinya apa? Engkau adalah orang yang digaji cukup. Dengan menghargai seperti itu, engkau kerja dengan standar baik, seperti untuk Tuhan. Enggak remehkan. Kalau perusahaan itu tetap enggak menghargai engkau, pasti akan tiba saatnya. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Ada ruang untuk improvement. Ya. Ada waktu untuk bertanya, kenapa engkau bergereja? Kenapa sih kita mesti harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus ke gereja Bala? Apakah itu pernah dipertanyakan? Kenapa firman Tuhan habis puji-pujian? Kenapa enggak firman dulu baru pujian? Semua boleh ditanyakan. Ya, yeah. I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Socrates membuat orang lain berpikir. Saya tahu potensi Tuhan luar biasa atas hidup kawan-kawan semua. My bestie. Keren. Tapi pertanyaannya, apakah sudah sungguh-sungguh menggumuli dan menggalinya? Tengok kiri kanan, menggumuli dan menggalinya. Atau kan Anda bilang gini, Sir, saya capek merencanakan, capek. Nanti gagal tambah stres. Desain hidup Anda. The good thing never come by itself. It must be prepared. It must be planning. Must be planned. Must be design. Yang bagus nggak otomatis. Orang yang hari ini usia 50, 60 masih sehat. Masih dipakai kemana-mana jabatan-jabatan penting. Dia mendesain hidupnya. Kalau nggak didesain, umur 40 juga sakit penyakit banyak datang.
Do you get my point, guys? Tahu nakap saya? Pertanyakan. Kalau di kantor, jangan duduk, diam, ada waktu break, tanya. Kenapa ya orang kok melakukan ini? Kenapa ini? Jangan diam saja. Berani mengambil tanggung jawab. Berani berbuat sesuatu. Next slide, yang kedua. Kenakan ikat pinggang kebenaran dalam Efesus 6 ayat 14-18. Memiliki karakter dan integritas. Ikat pinggang kebenaran itu menjadi dasar. Kalau kita punya kebenaran, baju sirah keadilannya, kalau lengkapnya, perisai iman, ketopong keselamatan, kasut memberitakan Injil dan pedang firman. Itu berbicara apa? Ketika kita mengajukan sesuatu, sadarlah kita sudah menghidupi itu. Kita sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Ketika kita mengatakan kepada seorang, hei, jangan mengambil yang bukan hakmu, kita sudah melakukan itu. Ingat ketika Gandhi diminta menasihati seorang ibu yang anaknya makan permen gak pernah berhenti. Ibu itu bilang ini, Pak, kalau Bapak ngomong, pasti dia dengar. Saya sudah ngomong berkali-kali, dia nggak mau menghentikan permennya. Terus Gandhi bilang ini, ya ketemu saya lah, bulan depan ya. Bulan depan. Ketika bulan depan lewat, sebulan, 2 bulan, akhirnya ketemu. Gandhi bilang sama anak kecil ini, Dek, makan permen itu nggak sehat. Berhenti makan permen, ikuti nasihat mamamu ya. Apa yang terjadi? Sejak saat itu dia berhenti makan permen. Semua orang heran. Wah, doanya lama ya, 2 bulan lebih untuk berhenti makan permen. Kemudian Gandhi ditanya, kenapa kok bisa kalimatmu berenergi, berpower, punya kuasa? Dia bilang, tahu nggak, saya juga suka permen. Sebelum saya nasihati, saya berhenti dulu makan permen. Paham ya? Kau akan menjadi orang-orang yang penuh kuasa, menasihati, memberikan ide. Kenapa? Engkau hidup di dalam kebenaran. Kawan-kawan semua hidup, menghidupi. It is very simple. It's yes, it's mean only yes. No, it's mean no. More and less it come from the evil one. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih dari itu dari sisi jahat. Belajar menghidupi hal seperti itu, simple. Karena itu kehidupan kita dipertaruhkan. Apakah kita hidup di dalam kebenaran atau tidak? Kok sunyi sepi? Bolehkah agak tersenyum sedikit? Saya merasa terintimidasi, nggak ada yang tersenyum. Wow, ini khotbah saya sudah berapi-api yang penuh persiapan. Semuanya apa ini? Bilang kiri kanan, boleh tepuk tangan sedikit deh untuk saya ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kawan-kawan, kita mau bergerak secara korporat. Kita punya ide memperhatikan di gereja ini ada yang kurang apa ya? Oh, Roh Kudus bilang, oh kemudian kita menghidupi. Oh, kesatuan doa kurang nih. Oh, dia sudah berdoa dulu. Maka saya mengajar kepada para pemimpin di tempat ini. Sebelum kita ngajak doa, setiap hari kita ada doa. Saya doa berbulan-bulan dulu tiap hari. Bersama bijar di tempat ini. Kita mau puasa. Saya puasa dulu sama tim. Supaya apa? Kita menghidupi itu. Kita hidup dalam kebenaran. Kita mau ngajar tentang keuangan. Kita menghidupi itu, hidup sederhana. Enggak berhutang. Enggak takut diintimidasi orang. Harga diri kita itu Kristus. Tetapi kawan-kawan jangan lupa, kita mau hidup kita dimanage dengan teratur. Yang tinggal dalam terang, hidupmu dimanage dengan teratur. Yang tinggal dalam kegelapan, di belakang sana gelap dari sini. Engkau juga dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kawan-kawan yang ketiga, saya share. Next. Ini seringkali kita tidak berani. Yaitu merencanakan dengan baik dan mintalah nasihat.
Amsal 15 ayat 22, Amsal 24 ayat 6, cari penasihat orang benar. Saya akan bacakan ya. Amsal, kitab Amsal, atau saya minta Ko Fendi membacakan. Amsal 15 ayat 22, kemudian Max, Amsal 24 ayat 6. Suaranya keras ya, ada mic Pak, pakai mic itu. Itulah enaknya pegang mic, kita bisa suruh orang. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Silakan, Max. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya. Kita butuh penasihat, karena itu kalau punya ide, tolong diuji dulu. Tes. Belum tentu ide kita baik, menurut kita baik. Kita punya teman rekan sekerja, partner, kita punya atasan, punya supervisor, punya manajer. Di tempat ini ada para pemimpin. Kalau punya ide, yuk diuji dulu. Tetapi nasihat yang banyak tidak selalu benar. Yesaya menulis 47 ayat 12 sampai 13 itu nasihat yang salah. Orang kacau itu kalau beri nasihat juga enggak benar. Karena itu datang kepada orang yang benar. Ya, itu Yesaya 47 ayat 12 13 itu nasihat orang-orang yang tidak benar. Itu bisa gagal. Karena itu kita mesti cari orang yang kita respekti. Saya juga bilang kepada kawan-kawan yang muda, kalau cari mentor, kalau bisa cari yang terbaik. Yesus itu yang terbaik. Di gereja ini cari orang-orang yang menghidupi itu. Jangan cari sembarang orang. Bangun pagi, belum punya pacar, terus doa, Tuhan pokoknya pria pertama kali memberikan senyum selamat pagi sama saya, itu pacar saya. Itu namanya ngawur ya. Cari yang terbaik. Ternyata di situ ada Pak Satpam. Halo selamat pagi non. Wah ini pacar saya. Kebetulan dia usianya 40 tapi belum punya istri. Haleluya. Itu kan ngawur ya. Tetapi nasihat orang yang benar. Saya juga bilang POAK. POAK itu simple. Plan, organizing, action, control. Anda punya planning? Hanya jadi planning kalau kita tidak eksekusi. Karena itu butuh organizing. Diorganize supaya jadi, digerakkan, kemudian tindakan, setelah itu dievaluasi. Jangan takut salah. Saya punya ide. Kalau misalnya kita punya ide mau memberi makan di perempatan jalan, orang-orang yang membutuhkan, yuk masak. Masak ribet, masing-masing 2 bawa 5 bungkus, kumpulin, bagi. Kemudian dievaluasi. Kayaknya kita ini ya, sudah dibagi, kita evaluasi. Kayaknya orangnya kurang tepat ya. Yuk kalau itu kita doakan dulu. Kepada siapa kita beri. Wah, jadi simple, nggak ada masalah. Tapi bertindak. Kalau hanya sebatas wacana, terlalu sering kita berwacana. Yang kita butuhkan adalah action, tindakan. Ketika kita melangkah, maka disitulah Tuhan menyertai kita. Ketika Yosua melangkah menyeberangi sungai, tidak menunggu sungainya habis, kering, baru dia melangkah. Enggak, sungainya masih deras, tetapi dengan iman dia melangkah. Dia hadapi itu, tiba-tiba janji Tuhan terjadi. Tuhan seringkali meminta kita semua berani melangkah ketika masalah itu masih ada. Belum menunggu selesai. Kalau sudah selesai, namanya tidak butuh iman lagi. Firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Ibrani 11, without faith it is impossible to please God. Tanpa iman itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Karena tindakan kita perlu. Yuk kita bertindak apa-apa. Kita berkumpul banyak sekali anak muda. So what? Berkumpul. Tapi tidak ada sebuah action. Tidak ada sebuah kegerakan korporasi. Padahal itu mudah. Karena itu gereja menetapkan tahun depan kita punya satu fokus yang sangat jelas. Yang harus diulang-ulang. Visi yang dari Tuhan. My people perish because
loss of vision, tidak ada visi. Karena itu harus memberikan visi, memimpin memberikan visi. Kita menghidupi visi itu, menguji visi itu. Yang keempat, kawan-kawan dikasih Tuhan. Next slide. Saya mau kita semua mengkomunikasikan dengan tepat. How people know that you have very good idea until you speak it up. Bagaimana orang tahu Anda punya ide kalau Anda nggak ngomong? Saya bilang tadi pagi gini, dari mulutmu mesti keluar yang baik saja atau diam. Berbicara yang baik atau diam. Sesuatu yang di dalam hati yang baik itu tidak jadi berkat. Sampai Anda mengatakan, ketika datang tempat ibadah, saya suka datang pagi-pagi, salami orang, halo apa kabar, God is good, sampaikan Tuhan merencanakan yang baik, Tuhan akan mempersiapkan kita, Tuhan begitu mengasihi kita, itu kebenaran umum. Tapi begitu kita sampaikan, kekuatannya nyata. Seorang yang sedang frustasi, tertekan hidupnya, papasan dengan saya, ketemu. Saya bilang kalimat simpel, jangan bersedih ya, ada Tuhan yang mengasihi kamu. It's common, kebenaran yang umum. Tapi kalimat itu bisa merubah dia. Oh, dia kaget. Saya enggak sendiri ya? Iya. Ketika dia ngobrol, ada Tuhan yang mengasihi kamu. Kalau saya diam, ternyata dia mau melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Tapi karena dengar kalimat yang keluar, dia merasa ada Yesus yang mengasihi. Coba, engkau ketemu dengan orang, di jalan di mana-mana, apakah lewat begitu saja? Atau itu kesempatan Tuhan ngajarin kau bicara? Ini contoh, betapa pentingnya. You have to speak, bicara kebenaran, bicara kasih. Semua orang tidak tahu engkau dicintai Tuhan, nggak tahu. Nggak bisa dibangun dengan engkau berdiam diri, nggak bisa. Kau harus bicara, tapi bicara yang baik. Bagaimana kalau bicara nggak baik? Sebaiknya nggak usah. Renungkan, pikirkan, uji. Jangan-jangan itu merusak orang lain. Dan jangan-jangan itu tidak benar. Karena itu bicara yang benar atau engkau berdiam. Itu bicaralah. Demikian dengan ide kita. Billy Graham mengatakan, bila berbuat salah, segera minta maaf. Bila benar, tutup mulut. Jangan mencari pujian. Kita berbicara untuk membangun orang lain. Bagaimana orang tahu Anda punya ide yang bagus jika Anda tidak mengkomunikasikan? Komunikasi yang salah jangan diulang-ulang. Definisi baru dari kegilaan menurut Einstein adalah you do the same thing all the time, and you hope get a better result. It means you are crazy. Melakukan yang sama, posisinya sama, tabungannya sama, bahkan kurang. Gajinya sama, tapi tiap tahun dia membuat list, Tuhan gaji saya mau 2 kali lipat, tabungan saya mau lebih segini, investasi saya mau segini, tapi apa? Cara hidupnya sama, bilang kiri kanan, mimpi kali ya, kaya dari Hong Kong, kalau zaman sekarang ya, atau pesti apa? Gila kali kan gitu, kalau bahasa Einstein. Kawan, ini saya jalan sungguh-sungguh, sekalipun saya menyampaikan dengan sedikit rileks, ya, santai. Tapi saya mau kita semua hidupnya berubah. Perhatikan hidup saya. Perhatikan hidup pemimpin di sini. Menghidupi, mentantang dirinya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi karena sebuah konsep dan dihidupi. Menjalani. Dulu biasa saja. Makanya kayak pernikahan Kristen ya. Dulu kayak Ko Fendi menikah. Ya, saya dulu menikah biasa saja. Tapi makin lama makin cinta. Kalau orang dunia beda. Cintanya menggebu-gebu di awal. Tahun kedua makin turun. Tahun ketiga habislah rasa manisnya. Tahun keempat selesai pernikahannya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, mungkin biasa saja. Mungkin ya. Tapi makin lama karena rasa cinta yang dari Tuhan, makin lama makin manis, makin indah. Amin. Yang sudah menikah katakan amin. Yang belum menikah nanti seperti itu ya. Amin. Nah kawan-kawan, komunikasi
bicaralah yang baik atau diamlah. Yesus bahkan kepada Bartimeus yang buta itu bertanya, what do you want me to do? He want to know exactly what did Bartimeus want. Dia ingin tahu persis, karena itu komunikasikan, katakan Tuhan, aku mau, sekalipun kau mengerti hatiku, aku mau. Di kantor, di gereja, komunikasikan yang baik, yang baik. Saya suka bilang kan, teroris organisasi adalah orang yang di dalam rapat nggak ngomong, selesai rapat dia bicara paling banyak di balik-balik pintu. Aku sebenarnya nggak setuju, walah. Aku nggak suka, ditanya, udah ngomong belum? Belas. Ya. Saya kasih tahu, ini teroris ini bahaya, merusak organisasi. Yuk kita semua jadi pemimpin, mempersiapkan diri jadi pemimpin yang ngomongnya terstruktur, jelas. Yuk diskusi apa yang kita mau capai. Semua sepakat, nggak sepakat ngomong. Bahkan kalaupun tidak sepakat, sampaikan. Saya kurang sepakat. Saya suka bilang, saya kurang sepakat, tolong dicatat ya. Saya tidak sepakat alasannya gini. Tapi karena keputusan saya menghormati, saya ikut. Tapi ini dicatat, suatu saat ada perubahan, catatan ini akan menjadi hal yang penting. Organisasi aja kayak gitu. Karena itu kawan-kawan, mari dalam kita melakukan bertumbuh secara korporat, berani bicara. Tengok kiri kanan, berani bicara yang baik ya. Jangan hanya cak lontong aja yang bicara ya. Dibolak-balik kita pusing. Tapi kita bicara yang baik. Selalu baik, selalu baharu, dengan senyuman. Membangun orang. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, yang mulia, yang membangun, yang sedap didengar. Kemudian sampaikan itu. Sampaikan. Ketika hati kita sedang galau, tertekan, mungkin kita butuh waktu berdiam diri. Kalau pun kita harus menyampaikan, sampaikan terbatas kepada pemimpin, kepada orang-orang. Jangan di sosial media. Baper kok di sosial media. Cari perkara ya, dibaca semua orang. Baper. Kalau engkau mungkin sedang baper, bicara pada sahabat-sahabat dekatmu. Jangan dipublis. Ya. Kalau dipublis sesuatu yang membangun, sesuatu yang membuat orang lain terinspirasi oleh hidup Anda. Terakhir kawan-kawan sekalian. Next nomor 5, saya mengulangi tadi. Investasikan pada orang yang tepat dalam membangun tim. Apa yang kamu dengar daripadaku, kata Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Kita bersahabat dengan semua orang. Kita mengasihi dengan semua orang. Tapi tim inti, tim yang maju bersama-sama dengan kita, pastikan orang-orang yang ketika kita investasikan waktu dan hidup kita, dia akan bertumbuh, dia tidak menghancurkan kita. 5 tahun yang akan datang, kawan-kawan akan menjadi persis seperti teman-teman kawan-kawan sekarang ini. My bestie, dengar baik-baik. In the next 5 years, aduh sampai muncrat. You will look like the one who you corporate. Buku yang Anda baca iya, tapi teman dekatmu siapa? Kalau teman dekatmu isinya orang yang sudah mengeluh dikit-dikit, aduh, ada apapun selalu berpikir negatif, saya menyarankan segera dicorek dari tim. Mengasihi, ya tetap loh, mengasihi tidak boleh. Mengasihi tidak boleh meninggalkan. Tapi tim yang kita maju bersama-sama. Gideon tadi menunjukkan 300 orang dari melawan 100.000 tidak masalah karena bersama Tuhan makin kecil, maka kekuatannya makin dahsyat. Kalau setiap hari kita isinya teman-teman yang mengeluh, saya bilang di kantor dimanapun, di tempat ini bukan tempat mengeluh. Orang yang mau maju melihat ke depan. Aku menyelesaikan, aku melupakan apa yang di belakangku, maka namanya Manase, melupakan apa yang di belakang. Keren enggak nama saya ya? Melupakan di belakang, mengarahkan pandangan. Kalau melihat yang di belakang terlalu sakit, banyak orang menyakiti, banyak peristiwa itu selesai. Yesus sudah menebus di kayu salib, selesai.
Jangan diingat-ingat terus, kita maju ke depan. Yuk, gak cukup yang kita terima hari ini hanya untuk melakukan hal sepele. Kita akan melakukan perkara-perkara besar. Saya berdoa Tuhan, hidup saya sudah memasuki 50. Lebihnya cukup banyak. Saya nggak mau terjebak masa lalu. Saya mau memberikan legacy. Saya ingat berapa peristiwa-peristiwa hebat terjadi di dalam kesederhanaan. Tuhan menjemput sendiri Daud ketika semua saudaranya melupakan dia. Samuel berkata, mana anakmu yang lain? Kalau ada satu lagi masih kecil, kemerah-merahan, enggak, suruh dia datang. Dia di ladang dijemput Tuhan melalui Samuel. Ketika dia memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Kawan-kawan masih muda, jangan rusak hidup dengan pergaulan yang buruk. Oh, dia aktif di gereja, Kak. Nggak ada masalah. Banyak orang aktif di gereja juga nggak ngerti prinsip kebenaran. Jadi teman boleh, tapi tim, inner circle kita, pilihlah orang-orang yang mau maju bersama-sama. Katakan amin. Ya, tepuk tangannya semangat ya. Jangan biarkan waktu ini berlalu dengan cepat dan kita tetap di tempat yang sama. Engkau perlu bergerak maju, engkau perlu maju, engkau perlu maju. Cari orang-orang yang mendampingimu, orang-orang yang punya dignity, punya kehormatan, punya orang-orang yang berjiwa besar, yang mau mengalah demi engkau dan engkau melakukan yang sama. Maka tanpa sadar engkau akan bergerak maju, engkau menjadi apa yang kalah kehendaki. Dan bukannya dirimu, engkau membangun tim yang kuat. Sehingga engkau profesional, engkau tidak digentarkan oleh intimidasi atasanmu, tidak digentarkan oleh intimidasi orang lain. Terserah mereka mau ngomong apa saja. Yang penting saya melakukan yang benar, saya menghormati orang lain. Tapi jangan mengizinkan situasi, kondisi mendiktimu sehingga engkau lemah. Tuhan begitu dahsyat atas hidupmu. Dia mau mati untuk engkau. Engkau besar, tempat ini gak cukup. Kalau engkau mengerti kesadaran ini, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk melakukan hal-hal besar, maka engkau akan dibawa Tuhan dalam kehendak dan rencananya. Karena itu saya menantang kita 5 hal ini. Kalau kita mau bertumbuh secara korporat, jangan abaikan yang terakhir. Investasikan dirimu pada hal-hal yang benar-benar memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik boleh kembali ke atas. Bolehkah engkau menundukkan diri di hadapan Tuhan? Bawa hidupmu yang seutuhnya. Lihatlah Tuhan yang penuh kasih. Pandang Dia yang begitu peduli atas engkau. Dia mengasihi engkau. Dia mencintaimu. Dia berkata dengan lembut kepadamu, engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar atas hidupmu. Tuhan sedang melatih engkau. Engkau akan membawa banyak perubahan pada generasi ini. Situasi sekitar tidak akan menghentikanmu. Kesulitan dan tekanan tidak membuat engkau letih. Karena engkau memandang Kristus yang selalu menyegarkan dengan hal-hal yang baru. Saya menantang setiap engkau. Tanpa kecuali jangan menengok ke kiri dan ke kanan. Kalau engkau berkata hidupku
terlalu memusingkan diriku sendiri. Aku mau berhenti memikirkan diriku sendiri. Aku mau memikirkan rencana Tuhan yang dahsyat atas hidupku. Ampuni aku Tuhan. Aku terjebak perasaan hinaan, pujian yang sebenarnya itu tidak penting. Karena Engkau sudah mengatakan aku berharga. Engkau yang sudah menebus aku dengan lunas. Aku harus maju bersama dengan Engkau. Menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi. Dan memilih bersama-sama dengan orang percaya membangun kerajaan, membangun tim yang solid. Berani berkata kepada iblis dan persoalan, hai persoalan, dengar baik-baik. Kalau selama ini aku berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, problemku terlalu besar, tolonglah aku tidak sanggup. Ketika engkau memandang Tuhan, dan engkau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Siang ini ada transformasi. Tuhan merubah pola pikirmu. Dan engkau tidak lagi mengeluhkan hidupmu, tapi engkau berkata kepada persoalan dan masalah. Pergi, aku akan mengalahkan engkau, karena aku bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Engkau berkata kepada iblis, nyala engkau. Engkau tidak pernah campur tangan atas hidupku, karena hidupku ada di tangan Tuhan. Jika engkau mau menerima panggilan ini, dan menyerahkan hidupmu sejak muda untuk melayani Tuhan. Inilah calling. It is the last call for you guys. God call you to stand up, stand firm. Give your life to Jesus, to serve. Jika engkau mau, atas keputusanmu dengan penuh sadar, aku mengundang kau bangkit berdiri. Di tempat dudukmu katakan dengan hatimu, ini aku Tuhan, pakai aku. Ya, engkau yang berdiri dengan tegak. Rasakan kasih dan anugerah Tuhan. Rasakan anugerahnya melimpah atasmu. Engkau dikasihi, engkau dicintai. Dia memelukmu dan berkata, aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau